Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1941. Chapter 1941 Kebangkitan Grup. Itu adalah kebanggaan klan langit yang jelas dengan leluhur mereka menjadi penguasa Plain. Di langit, Tang Hao tiba-tiba menunjuk ke arah laut dengan tangan kanannya. Dia mengangkat Clear Sky Hammer segera setelah itu untuk melepaskan lapisan pancaran 7 warna yang melayang ke laut. Seketika, permukaan laut mendidih. Saat ini, armada milik Star Luo Empire dan Do Spirit Empire di laut menyaksikan pemandangan di langit dengan cara yang sama. Sebenarnya, mereka belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka telah menerima sinyal video dari benua Douluo sebelumnya. Saat ini, mereka bisa melihat situasi di medan perang utama di Tule juga. Clear Sky Hammer milik Tang Hao diarahkan ke arah mereka. Pada saat yang sama, orang-orang dari dua armada besar sangat bingung. Apa yang Tang Hao coba lakukan? Di saat berikutnya, mereka tercengang menemukan laut sebelum mereka tiba-tiba berubah warna menjadi 7. Dalam pancaran 7 warna, gelembung udara 7 warna perlahan naik ke langit dari laut. Setiap gelembung udara berisi seseorang di dalam banyak hal yang mengejutkan semua orang. 2 gelembung udara pertama yang naik ke langit berisi Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan Douluo Long Yewe Gelap Terang. Kedua mata besar limit Douluos itu tertutup rapat. Orang-orang di sekitar mereka adalah tentara yang mengenakan seragam Angkatan Laut Federasi Douluo. Gelembung udara 7 warna yang tersusun rapat membawa tubuh mereka ke pantai perlahan. Adegan aneh itu membuat semua orang dari Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do terkejut. Sebuah keajaiban, itu benar-benar keajaiban. Orang-orang ini dibawa ke pantai secara bertahap, dibawa oleh gelembung udara tersebut. Orang pertama yang terbangun selama penerbangan adalah Light Dark Douluo Long Yewe. Long Yewe masih mempertahankan penampilan mudanya ketika dia meninggal. Bulu matanya yang panjang menempel sekali. Saat dia membuka matanya, dia terlihat bingung. Hal pertama yang dia lihat adalah 7 warna di depan matanya. Tubuhnya bergetar tak terkendali untuk beberapa saat. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah ini dunia yang dituju seseorang setelah kematian? Di saat berikutnya, tatapannya membeku. Dia melihat gelembung udara 7 warna tidak jauh darinya membawa Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Dia baru menyadari bahwa dia juga berada dalam gelembung udara. Tiba-tiba, dia menjadi lebih bingung. Mungkinkah seperti ini rasanya mati? Sementara itu, Chen Xinji juga sadar kembali. Dia melihat ke sekeliling dalam kebingungan dengan cara yang sama. Pada saat berikutnya, dia menyadari kehadiran Long Yewe. Keduanya menggeser tubuh mereka untuk menekan gelembung udara dengan erat dan menatap satu sama lain. Xinji, Long Yewe memanggil dengan keras. Namun, suaranya tidak bisa menembus gelembung udara. Chen Xinji memanggilnya juga, tapi tidak ada suara yang terdengar sama. Long Yewe merasa agak cemas. Dia berharap untuk selalu bersamanya bahkan dalam kematian. Namun, gelembung udara mengisolasi mereka satu sama lain. Sementara itu, mereka menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya tampak berbeda. Mereka melihat ke sekeliling hanya untuk menemukan banyak prajurit lain di gelembung udara seperti mereka. Sejumlah gelembung udara telah mencapai daratan saat ini. Mengapa dunia setelah kematian terlihat begitu akrab? Pikiran itu muncul di benak Chen Xinji dan Long Yewe secara bersamaan. Sesaat kemudian, gelembung udara mereka turun ke tanah. Gelembung udara muncul diam-diam saat mendarat dan berubah menjadi lingkaran cahaya 7 warna yang menyatu ke dalam tubuh mereka. Chen Xinji menggerakkan tubuhnya dan menemukan segala sesuatu tentang dirinya terasa normal. Faktanya, dia telah sepenuhnya pulih dari kelelahan pertempuran sebelumnya. Namun, dia hampir tidak merasa terganggu dengan itu semua. Dia berjalan ke Long Yewe dalam sekejap dan memeluknya erat-erat. Long Yewe membalas pelukannya. Mereka jelas merasakan kehangatan dan aura satu sama lain saat ini. Mereka berada dalam pelukan hangat tanpa menyadari lingkungan mereka. Jika mereka bisa bersama dimanapun mereka berada, dalam hidup atau mati, apalagi yang bisa mereka minta. Daerah sekitarnya berangsur-angsur menjadi ramai. Beberapa suara kaget terdengar di tengah keributan. Setelah beberapa lama, Chen Xinji dan Long Yewe akhirnya melepaskan diri dari pelukan dan melihat ke sekeliling dengan sedikit bingung.
Para prajurit itu mengenakan seragam tentara dan angkatan laut, dan mereka tampak begitu realistis. Di langit, Tang Hao mencabut Clear Sky Hammer dan mengarahkannya ke tanah di depannya. Pancaran 7 warna melonjak, itu bosan keluar dari tanah dan berubah menjadi gelembung udara. Kemudian, gelembung udara secara bertahap membesar. Siluet di dalam gelembung udara berubah dari buram menjadi jelas, dari ilusi menjadi nyata. Siapa itu? Itu adalah Skycrosser Douluo Guan Yue. Siapa itu? Itu adalah serigala ganas Douluo Dongxian. Siapa itu? Itu adalah Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaosu. Juga, siluet itu dibangkitkan satu demi satu. Siluet muncul satu persatu di depan mata semua orang. Tidak hanya Feng Hao Douluo, tapi semua prajurit yang tewas dalam pertempuran sebelumnya semuanya dibangkitkan. Ya, ini adalah kekuatan dewa. Setelah kebangkitan siluet itu, tubuh tinggi dan berotot Tang Hao mulai berubah menjadi ilusi. Sementara itu, Ain mengayunkan tubuhnya sekali dan dia sudah berada di titik ledakan abisal. Bilah Blue Silver Emperor Vines raksasa menyebar ke sekeliling dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Tanaman merambat melahap energi abisal yang sangat kaya di udara. Saat Lan Muzi muncul, Tang Yimeng yang sadar kembali sebelumnya menjerit keras. Dia melemparkan dirinya ke arahnya tanpa peduli di dunia. Ya, mereka semua telah hidup kembali. Para pahlawan yang telah berjuang untuk benua semuanya dihidupkan kembali. Tidak ada yang tahu di mana sorakan dimulai di benua Douluo, tetapi setelah kemunculan gelembung udara 7 warna, semua kesedihan berubah menjadi kegembiraan pada saat ini. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh negeri Douluo. Air mata mengalir di wajah Tang Wulin. Mereka masih hidup, mereka semua hidup. Tidak ada yang membuatnya lebih bahagia. Dia menyaksikan para senior dan rekan-rekannya menjadi hidup dalam pancaran 7 warna satu demi satu. Saat ini, hanya ada kebanggaan di hatinya. Itu adalah hasil usaha bersama antara kakek dan ayahnya. Abyssal Plain tidak hanya gagal melahap benua Douluo, sebaliknya, ia ditelan oleh benua Douluo secara bergantian dan menjadi bagian dari benua Douluo. Akibatnya, kekuatan hidup benua Douluo pasti akan diremajakan. Hal-hal di benua Douluo pasti akan menjadi lebih baik mulai sekarang. Orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka diberikan kembali nyawa mereka. Apalagi yang bisa dibandingkan dengan akhir yang begitu sempurna. Namun, tiba-tiba, tubuh Tang Wulin bergetar sekali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kakeknya di langit. "Kakek, ibu baptisku." Tang Hao berkata, orang yang memilih kematian tidak akan dibangkitkan. Juga, tidak ada artinya membangkitkan seseorang yang ingin mati. Itu pilihan mereka. Itu sama untuk ibu baptismu. Begitu juga Wu Zhangkong. Saya tidak bisa membangkitkan kembali kekasih, Yali dan Wu Zhangkong karena mereka memilih untuk meninggalkan dunia ini untuk bersama orang yang mereka cintai. Hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah menjaga jiwa mereka tetap bersama dan memastikan mereka tetap terhubung di kehidupan selanjutnya. Roh Kudus Douluo Yali tidak dibangkitkan karena jauh lebih baik baginya untuk bergabung dengan Yunming dalam kematian daripada hidup sendiri di dunia ini. Kalau bukan karena Akademi Shrek, dia pasti sudah mengikuti Yunming. Pilihannya adalah pergi bersama Yunming selama ini. Sama halnya dengan Wu Zhangkong. Seandainya itu bukan tanggung jawab yang diembannya dan kegigihannya dalam membalas dendam, dia seharusnya sudah mati lebih awal juga. Dengan berubah menjadi patung es, dia berharap keinginan dan perasaan kerinduannya pada Long Bing akan membeku selamanya. Dia menolak untuk dibangkitkan. Bagi mereka, hidup lebih menyiksa daripada mati. Itu adalah pilihan pribadi mereka. Di sisi lain, Qiangu Dongfeng dan Qiangu Diet tidak dibangkitkan, bukan karena pilihan mereka tetapi karena pilihan Tang Hao. Pelaku yang telah menyebabkan kematian begitu banyak orang biasa karena motif egois mereka sendiri di masa lalu tidak pantas untuk dibangkitkan. Meskipun mereka mati melindungi federasi, prestasi mereka tidak dapat menghapus kesalahan mereka. Soul Land 3 Chapter 1942. Chapter 1942 Apa yang sebenarnya terjadi? Perlahan, Douluo Zhangxin yang asmara membuka matanya. Saat ini, pikirannya masih mengingat kenangan itu. Kemudian, dia mendengar sorak-sorai yang memekakkan telinga. Apa itu? Pada saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat ke sisinya tepat pada waktunya untuk bertemu dengan tatapan heran Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan. Mata mereka bertemu satu sama lain. Mereka tidak bisa membantu berkedip tak terkendali. Mereka menundukkan kepala secara bersamaan dan melihat mereka berpegangan tangan.
Seketika, mereka melonggarkan cengkeraman mereka seolah-olah tersengat listrik. Selanjutnya, mereka masing-masing mundur 2 langkah secara instan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita di sini? Saya pikir kita sudah mati, kata Zhang Xin kaget. Cao Dezi mengusap matanya. Dia melihat sekelilingnya dan melihat siluet yang dikenalnya. Sementara itu, 2 siluet sedang menuju langsung ke arah mereka dari langit yang jauh. Apakah itu Elder Long? Orang-orang yang terbang di atas adalah Light Dark Douluo Long Yewei dan si Douluo tanpa batas, atau mungkin bisa dikatakan Dewa Laut Douluo Chen Xinji. Sekaligus, hanya ada keterkejutan dan keheranan di hati semua orang. Tubuh Tang Hao bahkan lebih buram sekarang. Setelah kebangkitan hampir semua orang, siluetnya yang tinggi menyusut sekali lagi saat dia berjalan ke Tang Wulin. Kakek, kamu baik-baik saja. Tang Wulin tampak khawatir. Tang Hao menggelengkan kepalanya tapi berkata sambil tersenyum, aku akan selalu menjadi penguasa plain benua Douluo sebelum ayahmu kembali. Karena masalah plain, kekuatan saya seharusnya tersebar ke setiap bagian plain, tetapi kesadaran spontan saya tidak akan muncul begitu sering. Aku hanya mengungkapkan diriku di hadapan kalian semua karena ayahmu memberikan pukulan fatal kepada Raja Petapa Abisal. Saya akan selalu ada selama Douluo Star masih ada. Itu juga mengapa saya menjadi penguasa plain di masa lalu. Ayahmu akan membimbing saya kembali ke alam dewa saat dia kembali. Kamu anak yang baik, Anda tidak mengecewakan kami. Misi saya sudah selesai. Saatnya Anda menikmati kemenangan. Namun, jangan terlalu santai. Anda masih memiliki tanggung jawab yang berat di pundak Anda. Kamu sudah dilengkapi dengan kekuatan yang mendekati peringkat dewa sekarang. Namun, Anda masih harus menjadi dewa sejati untuk melakukan perjalanan melalui kosmos untuk mencarinya. Pertama, Anda harus menciptakan alam dewa yang menjadi milik Anda. Dengan demikian, jalan Anda masih panjang. Plain Douluo akan berevolusi setelah melahap Abyssal Plain. Paling tidak, batas atasnya pada penindasan Feng Hao Douluo akan ditingkatkan. Anda akan menemukannya dalam waktu dekat. Pada saat itu, mungkin benua Douluo akan berevolusi menjadi demi Divine Realm dan memiliki sejumlah tablet Godot yang akan memperkuat kekuatan Anda. Nenek Anda akan menyalurkan energi Abyssal yang telah diserapnya ke seluruh plain. Selanjutnya aku akan bergabung dengannya dalam tidur nyenyak. Anda akan dapat menyerap kekuatan hidup murni dari tubuh nenek Anda, pohon kehidupan kuno. Itu akan menjadi tempat yang paling cocok untuk Anda budidaya. Apakah kalian berdua akan tertidur lelap? Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Anda? Tanya Tang Wulin dengan cemas. Tang Hao berkata, energi Abyssal terlalu besar. Bagaimanapun, itu adalah plain yang lebih unggul dari kita. Bukan hal yang mudah untuk melahap dan menyerap plain sepenuhnya. Kami butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Pada saat itu, peringkat ke-100 tidak lagi menjadi penghambat dan batasan bagi para master jiwa. Tentang berapa lama kita akan tertidur lelap, saya juga tidak tahu. Namun demikian, Anda hampir menjadi Feng Hao Douluo paling kuat di plain. Kami bisa tidur nyenyak karena tahu itu. Ayahmu selalu menepati janjinya. Jadi, kami yakin mereka pasti akan kembali. Mungkin, dia akan kembali pada waktunya untuk membangunkan kita. Jadilah orang yang baik dan kembangkan dengan usaha keras. Jika Anda tidak memiliki koordinat yang tepat, lebih baik tidak mencarinya sendiri. Tunggu dia kembali. Ayahmu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Setelah mengalami begitu banyak peristiwa, saya yakin dia juga menjadi lebih kuat. Pada titik ini, wajah muram Tang Hao tiba-tiba berubah menjadi senyuman ramah. Dia mengangkat tangannya untuk membelai kepala Tang Wulin. Kamu dan ayahmu sama. Anda berdua memikul terlalu banyak tanggung jawab dan menanggung kesulitan tanpa akhir. Ketika Anda memiliki anak, dan saya adalah cicit di masa depan, rawat dia dengan baik. Sekte Tang kami tidak dapat membuat keturunan kami terus mengalami kesulitan. Meskipun penderitaan membuat seseorang bertumbuh, inilah saatnya bagi kita untuk memikirkan diri sendiri juga. Tang Wulin berkata, kakek, kita pasti akan bertemu lagi, kan? Tang Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja. Garis darah Raja Naga Emas di dalam tubuh Anda akan memastikan bahwa Anda hidup selama klan naga. Terlebih lagi, kamu sudah mencapai tubuh tingkat dewa. Tidak mudah membunuhmu. Namun, Anda harus ingat untuk tidak membuka 2 segel Raja Naga Emas terakhir. Ayahmu sudah berulang kali memberi peringatan. Anda seharusnya baik-baik saja untuk menjaga segel dilihat dari kondisi fisik Anda saat ini. Saat ayahmu kembali, dia akan mengatur kekuatan Raja Naga Emas yang tersegel di dalam tubuhmu secara alami. Dicatat, Tang Wulin menjawab dengan hormat.
Baiklah, ini waktunya aku pergi. Aku akan membantu nenekmu. Ini adalah hadiah besar yang disesuaikan oleh ayahmu dalam 10.000 tahun untuk benua Douluo. Kita tidak bisa membiarkan apapun terbuang percuma. Kembali ke Shrek, dan Anda akan terkejut. Pada titik ini, Tang Hao berbalik dan mengayunkan tubuhnya sekali untuk berubah menjadi bola pancaran 7 warna yang ditembakkan langsung ke arah Ain. Di saat berikutnya, pancaran 7 warna bersinar terang. Energi abisal yang sangat besar tersapu hampir seketika. Sinar 7 warna tiba-tiba meledak dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Hujan. Gerimis 7 warna yang deras membasahi tanah dan menyehatkan benua Douluo. Langit menjadi 7 warna juga. Pelangi membentang di langit dan berkilauan dengan cahaya samar di langit. Ada pepatah mengatakan, pelangi keluar setelah hujan. Kesulitan akhirnya berakhir untuk benua Douluo dan seluruh bintang Douluo. Benua Douluo baru akan menyambut mereka berikutnya. Tang Wulin. Tiba-tiba, jeritan terdengar. Tang Wulin menoleh dan melihat Ling Zichen duduk di tanah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia berteriak padanya. Jelas, dia juga dibangkitkan. Dewa meriam yang berkorban dan mengubah dirinya menjadi bom masih hidup. Dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Tidak ada unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif atau meriam surga abadi di tubuhnya lagi. Dia sekarang adalah orang biasa, atau seperti yang bisa dikatakan orang biasa. Tang Wulin memegang tangan Gu Yuena dan turun bersamanya dari langit dan berjalan ke Ling Zichen. Ling Zichen menatapnya, dan kemudian dia memandang Gu Yuena di sisinya. Dia tiba-tiba berkata dengan marah, "Siapa yang membangkitkan saya? Panggil dia." Tang Wulin sedikit mengernyit, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ling Zichen berkata dengan putus asa, "Di mana unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif saya? Di mana surga abadi saya? Buat dia mengembalikan itu padaku. Mengapa saya dibangkitkan tanpa barang-barang saya? Tidak mudah bagi saya untuk memperoleh hal-hal itu." Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Dia masih memikirkan barang-barangnya meskipun situasinya. Namun, dia tiba-tiba menyadari. Pantas saja daya ledak bom tersebut begitu menakutkan. Ada lebih dari sekedar surga abadi yang meledak pada saat itu. Ada juga unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif di tubuhnya. Akan aneh memang jika kekuatan ledakan yang dihasilkan dari dua energi besar gabungan ternyata lemah. Benda-benda milikmu itu sudah meledak. Bagaimana kami bisa mendapatkannya kembali? Kata Tang Wulin tanpa daya. Ling Zichen berkata dengan marah, "Saya tidak peduli. Anda akan memberi saya kompensasi untuk itu." Sementara itu, suara lembut terdengar. "Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Mengapa saya hidup?" Skycrosser Douluo Guan Yue tampak sedikit bingung saat dia mendekati mereka. Bukan hanya dia, Fen Hao Douluo yang tewas dalam pertempuran sebelumnya termasuk Chen Xinji, Zhang Xin, Cao Dezi, dan yang lainnya semuanya maju. Soul Land 3 Chapter 1943. Hasilnya, dia mendapatkan kasih sayang dari semua orang. Karena tragedi mengerikan itu, para anggota parlemen juga terpengaruh. Sekaligus, anggota lamanya diganti dengan wajah baru. Pagoda jiwa menarik semua anggotanya di parlemen. Begitu pula dengan War God Hall. Selain itu, Sekte Tang, Akademi Shrek, dan beberapa organisasi besar lainnya mengumumkan secara bersamaan bahwa tidak ada anggota organisasi lain yang akan terpilih sebagai anggota parlemen. Parlemen Federal akan melakukan inspeksi internal dan mengatur ulang dirinya sendiri di bawah kepemimpinan baru. Mata Molan tampak suram saat dia menyaksikan tepuk tangan bergemuruh datang dari bawah panggung. Paruh pertama hidupnya hampir sempurna. Namun, paruh terakhir adalah perubahan total. Kultus Roh Kudus telah menghancurkan semua yang dia miliki termasuk keluarganya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita meskipun dia memiliki sisi depan yang kuat. Pada saat itu, dia bersumpah bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memusnahkan kultus Roh Kudus. Keyakinannya yang kuat itulah yang membuatnya terus bertahan selama ini. Akhirnya, dia diangkat menjadi pemimpin, sedangkan kultus Roh Kudus telah dimusnahkan sepenuhnya. Duka di lubuk hatinya mulai muncul. Dia tiba-tiba merasa lelah, namun tanggung jawab yang diembannya lebih berat dari sebelumnya. Molan mengangkat tangan kanannya perlahan untuk memberi hormat pada kerumunan di bawah panggung. Tepuk tangan dan sorakan memudar. Semua orang terdiam untuk menyaksikan pembicara wanita terkenal di atas panggung dengan perhatian penuh. Molan berbicara dengan suara yang dalam, terlalu banyak peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Selama ini,
Kita sudah terlalu lama hidup nyaman. Di sisi lain, bencana apokaliptik ini adalah peringatan keras yang telah membangunkan kami. Pertama, saya ingin mewakili semua orang yang ada di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada para prajurit yang telah berjuang untuk federasi di garis depan. Maukah kalian semua berdiri? Kami akan memberi hormat mereka dengan 3 busur. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari belakang mimbar. Anggota parlemen lainnya berdiri berturut-turut. Di bawah kepemimpinan Molan dan dengan rasa terima kasih, mereka membungkuk 3 kali. Silahkan duduk. Setelah 3 salam, ekspresi Molan sedikit rileks. Hanya ketika bencana nyata melanda mereka akan dapat melihat siapa yang paling berharga untuk cinta mereka. Ada pepatah, teman sejati dikenal pada saat kesulitan. Begitulah masalahnya. Pada akhirnya, tidak ada yang tewas dalam pertempuran yang sulit karena Tuan Plane terbang. Bagaimanapun, itu belum menjadi tujuan akhir, dan jelas bukan akhir dari perjalanan. Untuk melindungi benua selama perang, darah ditumpahkan dan banyak nyawa dikorbankan oleh federasi. Inilah orang-orang yang paling layak dihormati. Molan terus berbicara, bencana ini juga telah membuat banyak hal menjadi perhatian dan memberi kami pelajaran penting. Menurut Tang San, bencana ini karena rencananya 10.000 tahun. Dari mana asalnya rencana itu? Kenapa ada rencana seperti itu? Alasannya sederhana. Itu karena umat manusia telah melakukan kerusakan besar pada seluruh dunia. Pada titik ini, nadanya menjadi serius sekali lagi. Perkembangan daratan yang berlebihan, peningkatan populasi manusia yang tidak terkendali dan penjarahan dari makhluk lain menjadi penyebab penurunan daya hidup Plane. Jika bukan karena ini, mengapa Dewa Laut yang Maha Kuasa harus berusaha keras untuk mengisi kembali kekuatan hidup bintang Douluo? Dia mengingatkan kita untuk memperbaiki situasi, jika tidak, Douluo akan menghadapi situasi yang sama di masa depan. Dewa Laut mungkin bisa melindungi kita sekali, tapi dia belum tentu melindungi kita 2 kali. Bagaimanapun, alam dewa kita sudah tidak ada lagi. Untuk itu, sebagai pembicara, saya ingin mengusulkan untuk menjaga lingkungan. Jadi, mari bergabung dengan Pagoda Roh dan melakukan upaya kita bersama untuk melindungi makhluk jiwa yang tersisa dan membantu mereka dalam kelangsungan hidup mereka. Kita harus mengambil kesempatan yang disediakan oleh konsumsi energi abisal untuk merevitalisasi benua Douluo sekali lagi. Pada titik ini dalam pidatonya, tepuk tangan menggelegar terdengar dari bawah panggung. Pelajaran yang dibayarkan dengan darah membuat semua orang menyadari tingkat kerusakan di benua Douluo. Menipisnya sumber daya mempercepat kemunduran benua Douluo. Planet yang begitu indah hampir hancur karena penjarahan umat manusia yang terus-menerus. Seperti yang dikatakan Molan, Tang San mungkin bisa menyelamatkan situasi sekali, tapi dia mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka 2 kali. Itu karena Douluo telah kehilangan alam ilahi. Mereka hanya bisa bergantung pada usaha mereka sendiri dalam kasus ini. Molan menunggu sampai tepuk tangan berhenti sebelum dia melanjutkan berbicara. Usulan kedua adalah untuk meningkatkan penelitian ilmiah. Kita harus terlibat dalam pengembangan penelitian jiwa tingkat tinggi tidak hanya dalam senjata tetapi juga dalam eksplorasi ruang angkasa. Kita harus berusaha untuk memperoleh sumber daya yang lebih kaya dari planet lain, sehingga kita dapat meningkatkan penelitian ilmiah kita dan memperkuat perkembangan teknologi jiwa. Kita harus berusaha untuk menjelajahi kosmos secepat mungkin. Dewa Laut yang Maha Kuasa memberi kami waktu, tetapi dengan peningkatan yang luar biasa dalam populasi manusia dan perkembangan pesat dalam teknologi umat manusia, menjelajahi kosmos tidak dapat dihindari bagi kami. Usulan ketiga terkait dengan bagaimana sikap tanpa pamrih Star Luo Empire dan Do Spirit Empire memberi kami bala bantuan selama bencana. Untuk ini, Federasi ingin mengucapkan terima kasih dan juga menyuarakan niat tulusnya untuk berdamai dengan kedua kerajaan. Kami akan berbagi sumber daya kami dengan mereka dan berkolaborasi dengan mereka dalam penelitian dan pengembangan teknologi jiwa. Kami akan meningkatkan kerjasama kami dan mempromosikan pertukaran timbal balik dengan mereka. 3 armada besar umat manusia dihancurkan dalam pertempuran itu. Para prajurit dibangkitkan, tetapi 3 armada besar tidak dapat ditemukan. Kesenjangan antara angkatan bersenjata dari 3 benua besar sangat berkurang dalam keadaan seperti itu. Namun, masih ada perbedaan besar dalam jumlah Fenghao Douluo antara Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do. Oleh karena itu, kekuatan kerajaan ini tetap seimbang. Bagaimanapun, Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do telah melepaskan keluhan masa lalu mereka dan maju untuk membantu mereka kali ini. Akibatnya, fraksi Elang melakukan gencatan senjata dengan kedua kekaisaran. Proposal seperti yang disarankan oleh Molan berisi reformasi drastis.
Proposal tersebut akan diajukan untuk pemungutan suara di majelis parlemen mendatang. Sangat mungkin bahwa proposal akan disahkan mengingat peringkat persetujuan Molan yang tinggi sekarang. Bagaimanapun, semua orang tahu hubungannya dengan Shrek dan Sekte Tang. Tang Wulin menjadi pahlawan sejati dan sekarang dikenal sebagai Dewa Douluo. Dia adalah putra dari Tang San dan cucu dari penguasa Plain. Setelah perang berakhir, dia memegang status yang benar-benar menyendiri. Pada saat yang sama, Akademi Shrek mencapai reputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebaktian berlangsung dari pagi hingga siang hari. Molan kelelahan pada saat pertemuan berakhir. Dia kembali ke kantornya dengan sangat lelah. Itu adalah kantor pembicara sebelumnya. Dia tidak membuat banyak perubahan tetapi tetap mempertahankan dekorasi asli ruangan itu sebagai ukuran penghematan biaya. Dia berdiri di depan jendela Perancis yang besar dan menatap hutan beton Minggu di luar. Garis-garis di wajah Molan menjadi cerah. Sementara itu, seseorang mengetuk pintunya. Masuk. Sekretarisnya masuk ke kamar dan menuju ke Molan. Dia berkata dengan hormat, "Speaker, bolehkah saya mengirim makan siang Anda sekarang?" Molan mengangguk dan berkata, "Silakan." Tak lama kemudian, 2 hidangan vegetarian dan semangkuk nasi dibawa masuk oleh sekretaris. Solen 3 chapter 1944. Molan tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah itu benar-benar ajaib? Namun, jika dibangun di atas tajuk pohon, nama Pulau Dewa Laut mungkin sudah tidak cocok lagi. Bagaimanapun, itu bukan lagi sebuah pulau. Sekretaris itu berkata, itu benar. Saya mendengar bahwa mereka akan mengubah namanya. Sebagian wilayah masih akan dinamai Pulau Dewa Laut sementara pengembangan pada mahkota pohon akan dikenal sebagai Kota Langit Abadi. Di masa depan, pelataran dalam kota Shrek akan berada di Kota Langit Abadi. Saya berharap untuk melihatnya. Mungkin semua pemuda di seluruh benua sekarang akan bermimpi menjadi siswa Akademi Shrek agar bisa berkultivasi di Kota Langit Abadi suatu hari nanti. Di pagi hari di Kota Shrek. Wus, wus, wus. Chen Xinji sedang menyapu halaman dengan sapu besar di tangannya. Saat ini, wajah sehatnya tampak memerah meski pernah tersenyum. Sepertinya dia bersenang-senang menyapu. Setelah diperiksa lebih dekat, rambut abu-abu awalnya secara mengejutkan berubah menjadi hitam legam. Dia bahkan tampak diremajakan. Siluet berlari keluar dari asrama dan mulai berlari di sekitar lapangan. Siluet itu memperhatikan Chen Xinji menyapu dan mulai berlari ke arahnya. Penatua Chen. Dia membungkuk memberi hormat kepada Chen Xinji. Chen Xinji terkekeh. Mau jogging lagi? Kamu anak yang pekerja keras. Yi Zichen tidak ambil bagian dalam pertempuran karena dia masih pelajar. Tidak ada siswa yang diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, dia tahu tentang situasi di garis depan setelah menonton rekaman video tersebut. Oleh karena itu, dia mengetahui bahwa Chen Tua si penyapu sebenarnya adalah salah satu almitis terkuat di benua Douluo. Di sisi lain, wanita tua yang tidak sopan terhadap Chen Tua adalah Light Dark Douluo, salah satu yang mulia yang berpengaruh dan juga orang yang paling senior di Akademi Shrek. Itu yang harus saya lakukan. Yi Zichen tersenyum dan berkata, saya pasti akan berusaha lebih keras, bekerja keras, dan berusaha untuk memasuki pelataran dalam waktu sesingkat mungkin. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Cabang-cabang pohon yang besar mulai terlihat. Cabang-cabangnya menjulur keluar dan ke atas dari tengah danau Dewa Laut untuk membentuk mahkota raksasa berbentuk payung. Ketika sinar matahari bersinar dari sisi lain, gedung akademis utama di Akademi Shrek terlindungi oleh bayangan pohon sepenuhnya. Ini memberikan kesejukan yang menyegarkan di hari yang hangat. Sejak akhir Perang Besar, pohon kehidupan kuno yang memecah permukaan air tumbuh setinggi 1000 meter dalam waktu sebulan. Mahkota raksasa itu mirip dengan payung besar yang menaungi permukaan danau Dewa Laut. Sumber kehidupan yang padat menyebar keluar terus-menerus dari pohon. Air di danau Dewa Laut berubah menjadi hijau bening segera setelah itu. Adegan ajaib itu mengejutkan semua orang. Tidak ada keraguan bahwa transformasi hanya terjadi setelah pohon kehidupan kuno melahap bidang abisal. Pohon kehidupan kuno adalah inti kehidupan di benua Douluo. Munculnya kekuatannya juga menandakan peningkatan kekuatan hidup lain benua Douluo. Tingkat pertumbuhan vegetasi di seluruh bintang Douluo kini meningkat secara substansial. Itu tidak hanya terbatas pada benua Douluo. Benua bintang Luo dan benua roh Dou juga mengalami perubahan serupa. Seluruh planet ini penuh dengan vitalitas. Setelah melahap seluruh plane, bintang Douluo tidak hanya mendapatkan kembali vitalitasnya,
itu juga mulai berevolusi seperti yang dikatakan Tang Hao sebelum dia pergi. Evolusi sebuah planet membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mungkin butuh 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Bagaimanapun, itu pasti situasi yang bagus. Tidak diragukan lagi, kota cincin Slek adalah pusat dari semuanya. Konstruksi telah meluas ke beberapa area yang terletak beberapa kilometer dari Shrek Ring City sekarang. Faktanya, Federasi telah memutuskan untuk membangun 4 kota satelit di sekitarnya. Akibatnya, harga rumah di kota Do Surga melonjak justru karena pohon abadi bisa dilihat dari kota Do Surga. Apakah kamu mengendur lagi? Suara marah terdengar. Ling Zichen merasa penglihatannya kabur sesaat ketika seseorang muncul di sebelahnya. Itu adalah seorang gadis muda dengan sepasang mata yang baik. Dia terlihat sangat cantik. Tangannya dipinggul sementara matanya yang berbentuk almond membelalak. Dia cemberut dan memelototi Chen Xinji. Saya tidak berani, saya tidak berani. Saya akan terus melakukan pekerjaan saya, jawab Chen Xinji dengan patuh. Dia melambaikan tangannya ke Ye Zichen untuk memecatnya. Kemudian, dia mengangkat sapunya untuk melanjutkan menyapu daerah tersebut. Ye Zichen memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Pemandangan gadis muda itu cukup familiar, namun sepertinya dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang saat dia berlari ke lapangan. Dia meliriknya 2 kali lagi. Gadis muda itu berdiri di sisi Chen Xinji dengan cara yang mirip dengan mengawasinya. Dia berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Mengapa kamu masih menyimpan penampilanmu ini? Apakah kamu senang menjadi tua?" Chen Xinji tertawa keras. "Aku hanya terlihat seperti Chen tua si penyapu dalam penampilan ini." Gadis muda itu tidak lain adalah Light Dark Douluo Long Yeiwei sendiri. Pohon kehidupan kuno yang diubah oleh Ain telah berevolusi menjadi pohon abadi kuno setelah melahap Abyssal Plane. Butuh waktu yang sangat lama untuk mencerna dan menyerap sejumlah besar kekuatan hidup. Akibatnya, ia masuk ke dalam tidur nyenyak. Di sisi lain, setiap orang yang ambil bagian dalam perang dan berkontribusi dalam perang diberi hadiah dalam bentuk kekuatan hidup. Secara alami, mereka yang tua dan sakit-sakitan seperti Chen Xinji dan Long Yeiwei paling diuntungkan dari hadiah itu. Rentang hidup mereka diperpanjang setidaknya beberapa dekade. Yang terpenting, mereka mempertahankan penampilan muda mereka. Saat ini, bintang Douluo secara keseluruhan, penguasa benua Douluo dan inti kehidupan semuanya berevolusi. Ini akan menghasilkan transformasi seluruh planet. Beberapa dekade kemudian, siapa yang bisa mengatakan bahwa para master jiwa tidak akan mampu menembus peringkat ke-100 atau bahkan mencapai peringkat yang lebih tinggi? Konsep alam dewa bersifat kolektif. Ketika bidang benua Douluo mencapai peringkat yang lebih tinggi, seorang master jiwa di atas peringkat 100 akan mampu mencapai kekuatan alam dewa biasa. Pada saat itu, umur manusia akan diperpanjang. Chen Xinji dan Long Yeiwei menerima hadiah tambahan yang bahkan lebih menyenangkan bagi mereka. Mereka akan tetap muda sampai akhir hidup mereka. Itu baik-baik saja untuk Chen Xinji, tetapi, sebagai seorang wanita, tidak ada yang lebih menyenangkan bagi Long Yeiwei. Saat ini, si tua Chen si penyapu mengasumsikan tampilan pikun supaya dia tidak terlihat salah tempat. Long Yeiwei melangkah maju dan berdiri di samping Chen Xinji. Dia menatapnya sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak berharap surga memberi kami beberapa dekade lagi untuk bersama. Benar-benar luar biasa. Chen Xinji tiba-tiba berhenti menyapu. Dia memeluknya. Dia menghela nafas emosional dan berkata, "Itu benar. Saya tidak ingin melakukan apapun sekarang. Aku hanya ingin bersamamu setiap hari." Artikel